Rapat Komisi 1 DPRK Banda Aceh dengan Mitra Kerja Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh, berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah Lantai 3 DPRK Banda Aceh pada Jumat, 26 Agustus 2022. Dalam rapat tersebut membahas tentang pelaksanaan tahapan pemilu 2024, seperti pendaftaran partai politik, pemutakhiran data pemilih, daerah pemilihan dan lainnya. Tahapan pemilu akan dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Tahapan tersebut akan dimulai secara serentak dan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saat ini KIP Banda Aceh sedang melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi bagi partai-partai politik parlemen yang berhasil lolos verifikasi administrasi akan ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Sementara itu bagi partai-partai politik non-parlemen yang berhasil lolos verifikasi administrasi, masih perlu diverifikasi secara faktual di lapangan agar bisa ikut sebagai peserta pemilu 2024. Di mana ini sudah dimulainya tahapan-tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh. Kita sudah mendapat gambaran sejauh mana pelaksanaan yang sudah dijalankan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam tahapan-tahapan ini terhadap verifikasi administrasi dan faktual dari partai politik peserta pemilu di 2024 yang akan datang. Dan juga kita tadi mempertanyakan masalah antara Dapil Merak Kutaraja dan Dapil Kuta Alam yang menurut informasi satu kursi di kecamatan di Dapil Kuta Alam ini akan dipindahkan ke Dapil Merak dan Kutaraja. Jadi tadi berdasarkan aturan-aturan yang disampaikan oleh KIP, sepertinya hal tersebut ini sudah dapat dilaksanakan. Yang mana nantinya di Dapil Merak dan Kutaraja dari 4 kursi menjadi 5 kursi, di Dapil Kuta Alam dari 6 kursi menjadi 5 kursi. Jadi kami dari Komisi 1 ini sangat mendukung hal tersebut karena untuk mencapai proporsional kursi di masing-masing dapil di antara 2 dapil tersebut. Yang secara fasilitas dan strukturnya tidak begitu kuat. Melalui rapat silaturahmi dan koordinasi dengan KIP Kota Banda Aceh, Ramza Harli mewakili Komisi 1 DPRK Banda Aceh, berharap agar Panwaslih melaksanakan tugasnya secara teliti dan akurat, sehingga pemilu 2024 berjalan sesuai aturan. Di mana selama ini di Dapil Merak dan Kutaraja ini dianggap oleh berbagai caleg, dianggap ini dapil neraka. Jadi banyak orang takut maju di dapil tersebut karena kursi hanya 4 kursi yang tersedia di situ. Jadi dengan ada penambahan kursi, kita sangat mengapresiasi langkah-langkah tersebut karena nantinya supaya di Dapil Merak dan Kutaraja ini terdapat kursi yang proporsional seperti di dapil-dapil yang lainnya. Sementara itu, Ketua KIP Banda Aceh yang diwakili oleh Hasbullah Yunur, selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KIP Kota Banda Aceh, berterima kasih atas undangan sebagai Mitra Kerja Eksternal Komisi 1 DPRK Banda Aceh. Ia juga menjelaskan, adanya perbedaan mekanisme pendaftaran pada pemilu 2019 dan pemilu 2024. Meskipun secara regulasi tetap sama yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun tidak menutup kemungkinan bahwa undang-undang tersebut akan direvisi. Seiring perkembangan zaman, sejak tahun 2019, KIP menggunakan aplikasi Sipol atau Sistem Informasi Partai Politik untuk memudahkan partai politik melakukan pendaftaran.
Sipol merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari registrasi parpol, penetapan status penelitian administrasi, penetapan status penelitian keterwakilan perempuan, penetapan status penelitian faktual kantor partai dan cetak formulir atau template. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah KPU dalam pendataan partai politik yang ada di seluruh Indonesia. KIP ini kan kita punya tugas, fungsi, wewenang, ya, dan kewajiban. Salah satu tugasnya itu kita menjalankan semua amanah undang-undang dan peraturan KPU. Yang salah satu poin kunci itu menjalankan semua tahapan terkait dengan kepemiluan. Saat ini kita sedang menjalankan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Dalam pendaftaran ini ada 4 tahapan yang kita laksanakan dan kita jalankan. Yang pertama ada pendaftaran, yang kedua itu ada verifikasi administrasi. Saat ini kita sedang berlangsung verifikasi administrasi hingga batasnya nanti di tanggal 29 atau tanggal 30 ya, saya belum lihat secara detail, September nantinya. Selanjutnya kita ada tahapan nanti verifikasi faktual, kemudian ada perbaikan sampai dengan penetapan di tanggal 14 Desember. Hasbullah juga berharap adanya sinergitas antara Komisi 1 DPRK Banda Aceh, pemerintah dan KIP Banda Aceh untuk mensukseskan pemilu 2024. Kita berharap kepada Komisi 1 selaku mitra kerja, ya, dan mereka selaku pengawasan, ya, legislasi dan penganggaran, ya, kita mengharapkan, ya, ke depan ada sinergitas antara KIP, ya, selaku mitra kerja dengan Komisi 1 terkait dengan tahapan-tahapan pemiluan dan suksesnya pemilu 2024 ini. Tidak hanya pada Komisi 1, pemerintah daerah Pemkot Banda Aceh, ya, kita juga berharap adanya dukungan, ya, baik bantuan, anggaran dan fasilitas demi terlaksana pemilu 2024. Dan ini tidak ada cacat hukum di sini, ya. Artinya ada diamanahkan di undang-undang dan di Permendagri juga diamanahkan. Permendagri 54 tahun 2020 kemarin. Tidak perlu takut, ya, misalkan dalam memberi dukungan, dalam menganggarkan, ya, karena semua juga sudah diatur sesuai dengan peraturan undangan. Maka oleh karena itu kami juga mengharapkan support selalu, ya, dari Komisi 1 dan pemerintah, ya, kepada KIP Banda Aceh. Kalau ada kritikan ataupun masukan, ya, ini disampaikan. Satu juga boleh dipanggil kami, tidak menjadi persoalan. Atas nama itu untuk kebaikan dan untuk salah satunya juga untuk mencapai pemilu 2024 yang berkualitas dan dengan hasil yang berkualitas dan penyelenggaraan yang berintegritas. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Ramzah Harli, turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Royes Ruslan, Sekretaris Komisi Daniel Abdul Wahab, anggota Komisi Aulia Afrizal, Tati Mautia Asmara dan Ilmiza Saaduddin Jamal, serta pihak KIP Kota Banda Aceh.